Finalis Miss Universe Indonesia 2023 resmi melapor ke polisi buntut kasus pemeriksaan tubuh dalam kondisi tanpa busana. Pelaporan dibuat ke Polda Metro Jaya pada Senin Agustus 2023. Setelah tadi kita konsultasi dengan Kasubdit bagian Renata, seorang finalis ajang Miss Universe Indonesia berinisial N melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual pada agenda body checking oleh event organizer acara Miss Universe Indonesia. Laporan korban terdaftar pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya tertanggal 7 Agustus 2023. Kuasa hukum korban Melissa Anggraini mengatakan, pelecehan itu terjadi pada 1 Agustus 2023. Melissa menegaskan agenda body checking tidak pernah dibahas atau disetujui kliennya. Menurut Melissa, hal itu sangat membuat korban merasa terpukul karena martabatnya direndahkan. setelah tadi kita konsultasi dengan Kasubdit bagian Renata, setelah kami juga berdiskusi dengan para korban, ya, kami akhirnya melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Fokus untuk melaporkan bahwa pada tanggal 1 Agustus sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan oleh klien kami, Natasha, di mana mereka tanpa sepengetahuan atau diberitahu, tidak ada akses informasi, tidak ada di dalam handphone, ya. Bahkan para potential director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Mungkin seperti berita-berita yang selama beberapa hari ini beredar luas di masyarakat, kami sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini, ya. Nanti terkait korban-korban yang lain akan menjelaskan lagi. Menurut Melissa, ajang Miss Universe Indonesia ini seharusnya meninggikan value serta martabat perempuan. Namun, korban justru merasa diperlakukan sebagai objek. Lebih lanjut, Melissa dan korban telah menyertakan sejumlah barang bukti yang dibawa untuk melapor ke Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Masyarakat, kami sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini, ya. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB hadir secara langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Senin 7 Agustus, 5 orang saksi dihadirkan dalam pemeriksaan ini. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB hadir secara langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 7 Agustus 2023. Berdasarkan agenda sidang, Lukas NMB mendengarkan keterangan dari 5 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun 5 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa KPK, yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Michael Kambuaya, pihak swasta Darwis, Direktur PT Tapi Bangun Papua Rijal Tonolaka, sopir pribadi Piton Enumbi Benyamin Tiko, sopir pribadi Lukas NMB di Jakarta Rahmat Suminta. Kuasa hukum Lukas NMB Otto Cornelis menanggapi saksi Michael Kambuaya terkait jawabannya yang mengatakan bahwa tidak pernah melihat secara langsung adanya pemberian uang dari Lukas NMB. Menolak untuk memberikan kesaksian. Kalau Anda dengan mata kepala sendiri, Lukas menerima uang, katakanlah tidak. Kemudian mengenai katakanlah tender. Pernah nggak Lukas campur tangan dalam mengisi katakanlah konsep-konsep tender? Tidak sama sekali. Apalagi kan tadi si Michael itu waktu diperiksa kan tidak terbukti korupsinya loh. Itu keputusan pengadilan. Tidak terbukti. Jadi semua angka-angka yang disebutkan oleh rekan saya Petrus itu disangkal kan mengenai itu dalam dakwaan semua loh. Itu aja. Jadi saya pikir dalam perkara ini, Gubernur nonaktif Papua didakwa telah menerima suap dengan total 45,8 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Selain suap dan gratifikasi, Lukas juga dijerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus tersebut saat ini sedang bergulir di tahap penyidikan. Fani Agnia, Yudis Aldani, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Memastikan